Yahweh itu bukan Yesus. Jadi jangan samakan Yahweh itu dengan Yesus. Yahweh itu malaikat pemberontak. Yesus itu raja sorga. Jadi beda. Yang disembah Israel itu Yahweh, YHWH. Bukan Tuhan yang benar. Jadi tadi, jika hidup keagamaanmu, di situ tidak ada istilah hidup keagamaan. Jika hidup benarmu tidak lebih benar, coba periksa lagi itu. Jika hidup kebenaranmu, hidup benarmu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan cerita agama di situ, hidup benar. Lalu pertanyaannya tadi tentang agama Kristen. Yesus tidak pernah bawa agama Kristen, Paulus tidak membawa agama Kristen. Jadi masalahnya di Antioquia tadi, yang waktu di Herodes tadi, di situ juga tidak ada. Pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pada waktu itu Saulus sudah apa? Belum bertobat waktu itu. Jadi setelah dia bertobat, dia datang ke Antioquia karena di situ banyak pengikut-pengikut yang percaya kepada Yesus. Begitu cuma Saulus itu datangnya terakhir di situ, bukan dia yang mendirikan di situ. Oke, lanjut. Boleh saya sedikit? Saya Adi Saputra ini mau ngomong juga sedikit ya. Boleh ya? Atau gimana? Ya, silakan Bang, silakan. Jadi mohon maaf, karena ini kan antara Gurunda dengan Pak Pendeta harus izin dari sang narasumber dulu, antara Pak Pendeta dan Bang Juma. Gimana Bang Juma, boleh kita serahkan ke Kristen yang lain? Boleh 2-3 menit bagi dua mereka. Gak apa-apa deh. Itu tinggal 7 detik lagi tuh. Itu tinggal 7 detik lagi. Gimana? Ya habis ini. Oh, berarti habis ini ya, bagi dua ya. Ya. Oke, silakan Gurunda. Kalau tidak bagi dua, mereka gantian sesi berikutnya, yang satu sesi berikutnya gitu. bukan masalahnya juga sih. Iya, gantian. Waktu saya sekarang ya, bro ya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan hidup keagamaan, kita pun mengatakan hidup keagamaan kok, dan itu dikatakan oleh Yesus. Kalau Anda mengatakan bahasa aslinya, jangan bahasa palsu lah. Oke, teman-teman Kristen di Indonesia, menurut pendeta ini baca bahasa aslinya, jangan terjemahan, karena terjemahannya itu salah. Oke, selesai berarti ya. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa Paulus tidak bawa agama, Yesus juga tidak bawa agama, tapi Kristen ada. Berarti ada makhluk yang membawa Kristen ini. Oke, Yesus tidak bawa Kristen. Oke, Paulus juga tidak. Oke, tapi Kristen ada. Menyembah kepada oknum yang bernama Yesus ada. Ibadah minggu ada. Tidak bersunat ada. Makan babi ada. Berarti Kristen itu ada kan? Nah, siapa yang mengadakan konsep itu? Itu yang perlu Anda jawab. Kan tadi saya sudah mengatakan ada Yesus asli. Yesus asli datang meneguhkan, melengkapi, menyempurnakan hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang Bani Israel sebut dengan hukum Taurat. Dan terbukti memang Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Itu terbukti. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah ke hadapan imam, perlihatkan diri kalian kepada imam, lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus masih memerintahkan muridnya mempersembahkan hewan. Jelas kan? Di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu batal. Benar kan? Matius 5 nomor 19, siapa yang mengajarkan untuk menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan. Benar kan? Jadi Yesus yang asli datang untuk Bani Israel, mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Benar kan? Tidak pernah dia batalkan. Apalagi mati di atas pohon untuk membatalkan. Itu nggak ada. Itu ajaran dan bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Nah, kenapa ada perjanjian lama? Terjemahan kitab Tanakh di dalam agama Romawi. Agama Romawi, agama yang didirikan oleh kerajaan Romawi, yaitu Katolik, yang nanti punya anak seperti Advent, Protestan, itu anak-anaknya itu. Nah, kenapa ada kitabnya orang yang khusus untuk Bani Israel? Kenapa ada di agama Anda? Untuk apa itu? Kalau saya melihatnya sih itu untuk kamuflase, untuk supaya dianggap Kristen ini agama benar. Jadi jadikanlah kitabnya orang sebagai apa? Sebagai sampul.
supaya ditutupi ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ternyata dia adalah bintang timur. Bintang timur itu iblis. Berarti yang Anda sembah selama ini setan. Iblis yang Anda sembah yang bernama Yesus itu, yang ngaku Yesus itu setan. Itulah bintang timur. Dalam Yesaya 14, 12 sampai 15, bintang timur ini yang ingin menyamai pencipta alam semesta. Makanya tadi Anda mengatakan yang disembah Yahudi itu iblis kan? Ternyata yang disembah Kristen itulah yang setan. Ayo, bisa Anda bantah pakai data tapi ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi bercerita bahwa hukum Taurat, kita buka Matius 11 ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Siapakah yang mau menyerong kerajaan sorga? Yaitulah sembahan-sembahan agama-agama. Mereka membentuk agama Kristen, mereka membentuk agama-agama lain, makanya supaya kerajaan sorga itu diserong. Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan membawa agama. Ya, ingat Bang Zumaya, saya katakan Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan bawa agama. Lalu dikatakan Yesus sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Lalu tentang jawaban Matius 5. Iya. Tentang jawaban Matius 5. Matius 5 yang dikatakan di sini kan diterangkan Yesus bahwa kalian kan mendengar setiap orang yang tidak melakukan hukum Taurat maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini kan diterangkan Yesus. Lalu di ayat 20-nya baca Bang Juma, maka aku berkata kepadamu jika hidup benarmu, katanya. Tidak lebih benar dari ini. Keterangan dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ini Yesus sedang mengutip ayat mereka bahwa hukum Taurat itu harus dilakukan. Lalu Yesus memberi kesimpulan. Nah, disitulah mereka seperti kena tembak begitu Bang Zuma ya. Jadi harus paham konteksnya. Nah, kalau Bang Juma nggak percaya Yesus menentang hukum Taurat, baca ayat 21-nya, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku, itu berarti hukum Taurat diberikan Yahweh, Yesus menyangka, tetapi aku bilang, marah saja nggak boleh, katanya. Dan itu dibuktikan Yesus tidak pernah marah. Itu Yesus konsisten, Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Jadi di terjemahan Yesaya 14 itu bukan bintang timur Bang Juma, itu adalah Hilal bin Sahar. Baca lagi Bang Juma bahasa Ibraninya, Hilal itu Bang Juma ya. Baca lagi Bang Juma itu. Jadi kalau mau baca Wahyu 22 itu baru bintang timur yang gilang gemilang. Jadi beda Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, silakan cek Yesaya 14 ayat 12 bahasa Ibraninya. Oke. Jadi gini. Yang pertama tadi Anda berbicara mengenai Matius berapa tadi? Matius 5 nomor 20. Itu Anda katakan jika hidup benarmu, itu nggak ada. Anda berbicara mengenai original teks itu, kata yang ada di sana itu humon. Humon itu berbicara mengenai kepercayaan, berarti keagamaan kan? Oke, humon itu berbicara mengenai kebiasaan dalam beribadah. Berarti kepercayaan, berarti agama. Kepercayaan itu agama. Belajar lagi Pak Pendeta, ya. Kemudian yang kedua, pada intinya kemudian adalah hukum Taurat datang hanya untuk Bani Israel. Yesus diimani oleh orang Kristen, mati berarti hanya untuk orang Israel. Selesai di situ kan? Selesai. Berarti Kristen ini tidak ada lagi panduan. Taurat hanya untuk Bani Israel. Harusnya perjanjian lama itu dihapus dari agama Kristen. Karena itu untuk Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Kristen ini. Kristen itu murni kitabnya itu perjanjian baru saja. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesaya 14 nomor
12 ada Hilal bin Zakar, itu bukan berarti merujuk kepada bintang timur. Anda keliru, karena di situ bin Zakar itu artinya bintang fajar atau putra fajar. Anda nggak bisa kemana-mana. Putra fajar berarti putra matahari. Yesus itu diimani sebagai terang dunia, berarti dia adalah matahari. Kemudian bintang timur ini memang dikenal Lucifer. Apa buktinya? Anda baca data selanjutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nomor 14-nya apa yang dikatakan? Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer, ini setan, iblis. Iblis ini ya, bintang timur ini iblis ya, jelas ya. Putra fajar ini, putra matahari, jelas itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya ada di Anda. Apakah seorang pendeta mampu menunjukkan kemudian pengakuan Yesus ketika dia berdakwah 3 tahun, dia mengatakan, akulah bintang timur? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Ada? Tidak akan pernah Anda temukan Yesus mengaku sebagai bintang timur. Nggak ada. Kecuali sosok makhluknya datang kepada pengarang kitab mimpi atau kitab Wahyu 22 nomor 16 yang Anda bahas tadi itu. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Ah, itu siapa itu? Itu yang kita cari. Itu makhluk apa yang datang-datang mengaku bintang timur? Karena yang disebut bintang timur, putra fajar itu hanya Lucifer. Lucifer itu setan. Berarti yang Anda sembah selama ini setan. Karena yang Anda sembah adalah bintang timur. Bintang timur sama dengan setan, berarti Anda penyembah setan. Benarlah kata Al-Quran, benarlah kata Yesus juga. Begitu, iblislah yang menjadi bapakmu. Gitulah. Jadi gini, Juma boleh ya. tanya sedikit Bang Pendeta. Bentar bang, sekali aja bang, sekali aja. Jadi Kita Juma gini ya, jadi Juma gini. Jadi bolak-balik Bang Juma ini ingatkan Yesaya 14 ayat 12. Makanya Bang Juma besok ke LAI, lalu lempar Alkitab itu kepada LAI. Kalian ini kok terjemahkan Hilal bin Sahar ini jadi bintang timur gitu. Itu memang tulisannya Eknapal Samaim Hilal bin Sahar. Cuman datang LAI diterjemahkan bintang timur putra fajar. Jangan salahkan Yesus, salahkan LAI-nya Bang Zuma. Yesus katakan di Wahyu 22, akulah bintang timur yang gilang gemilang, bukan Hilal bin Sahar. Nah, lalu kan sudah dibilang tadi tentang hidup benar ini Bang Juma. Di situ Bang Juma, di Matius 5, di situ nggak ada berbicara humon. Coba Bang Juma buka dulu bahasa aslinya. Di situ ada nggak berbicara kepercayaan Bang Juma? Matius 5 itu Bang Juma nanti. Matius 5 ayat 20 tadi Bang Juma, ya. Kita mau lihat ya, di situ dikatakan lego garsu hoti ean me feriseo su ho di kaisumne, di kaisune, bukan humon Bang Juma. Jadi bukan masalah kepercayaan, di situ dikatakan righteousness, masalah hidup benarmu, bukan religion, bukan agama. Itu dia Bang Juma bedanya. Agama itu adalah suatu peraturan, suatu agama kepercayaan, nah, yang mengikat. Hidup benar itu Bang Juma, makanya kata Yesus apa Bang Juma? Jika engkau tahu berbuat benar, berbuat baik dan benar, tapi kau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Itu Bang Juma. Jadi beda Bang Juma ya, dari pengertian Yesaya 14 saja Bang Juma udah salah. Di sini juga di Matius 5 juga Bang Juma udah salah. Oke, lanjut Bang ya. Saya permisi, saya mau ada kerjaan. Terima kasih Bang Juma. Salam sejahtera. Kabur. Itu pendeta. Iya, itu pendeta. Diklarifikasi kabur. Aduh. Ya, boleh saya tanggapi? Boleh ya? Silakan. Iya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu memang disebut hilal atau helale. Hilale itu artinya adalah bintang.
mereka mengartikan bintang fajar atau bintang timur. Dengan kata Ben itu adalah anak, dan fajar sendiri mereka sebut dengan sebutan Sakhar. Berarti kan putra matahari kan? Jelas kan? Gak bisa Anda bantai itu, gak bisa Anda bantah. Kalau Anda kemudian tidak paham nomor 12-nya, lanjutkan di nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa ini? Bintang fajar atau bintang timur. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Wahyu 22 nomor 16, ketika dikatakan di sana akulah Yesus, dan itu betul-betul Yesus anak Maria, buktikan di mana Yesus pernah mengaku ini, dan buktikan bahwa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu Yesus anak Maria ada. Gak akan pernah bisa Anda buktikan. Karena sejatinya, sekali lagi saya katakan, sejatinya yang Anda sembah itu adalah bintang timur. Orang Yahudi menyebut dengan sebutan Hillel bin Zakar. Makanya orang Yahudi tidak mau menganggap Kristen itu sebagai agama benar. Kristen dianggap bidat, penyembah iblis. Itu fakta. Itu fakta. Kemudian tadi yang ada di dalam Matius 5 nomor 20. Ini pendeta mau kemana perginya? Di situ kata humonnya sudah sangat jelas. Kode 5216 itu humon. Humon itu artinya kepercayaan, atau biasa disebut dengan ibadah atau adat istiadat yang terkait dengan rutinitas ritual. Apaan sih pendeta? Ya, Ardiansa juga kabur juga. Jadi siapa ini yang sekarang mau diluruskan otaknya agar tidak menyembah lagi bintang timur nih? Bahaya ini, bahaya, sudah bahaya. Bang, sini gurunya. Assalamualaikum. Masih di sini gurunya, tenang aja gurunya. Bang Zuma. Iya Dinda, iya. Saya mau tanya ini. Iya silakan. Kok di dalam Bible itu ada ayat polantas? Gimana itu? Iya bang, betul bang, ada bang. Iya bang. Iya. Saya bacakan ya. Iya, Dirikanlah silakan. bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Ini Samsat ini, yakni jalan. Terus, hai anak darah, kembalilah ke kotamu. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Bahaya ini. Hai anak perempuan yang tidak taat, sebab ini gimana bang ini? Astagfirullahaladzim. ya Kita Allah. sapa dulu Andreas. Andreas kita Ayat sapa. polantas gini Saudara gimana? Kristen nih. Bang Andreas Kristen Muslim, Bang Andreas. Beliau itu Kristen yang Udah syahadat iya, udah kemarin. terang. Udah syahadat kemarin. Culo Papi Kristen. Culo Papi. Halo, selamat siang abang-abang semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Udah bisa. Ya, Assalamualaikum, gak usah takut. Assalamualaikum aja. Oh ya, sorry. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Culo Papi Kristen Begini ya. Bang Zuma, nanti Islam banget. jadi Islam. begini Bang, nanti malam ini kebetulan pacar saya mau ikut live, tapi saya nggak tahu Bang Zuma ada waktu nggak nanti malam, tapi kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa Bang, mungkin sama yang lain saja. Iya, bisa. Susah sekali Bang, saya mau membujuk dia Bang untuk live Bang, aduh susah sekali. Dan hari ini dia cuma bilang saya mau diskusi 20 menit aja nggak lebih. Dan saya minta tolong Bang, nanti waktu diskusi tolong jangan terlalu diserang orangnya Bang ya, soalnya dia orangnya gampang marah. Oke, sip. Nanti takutnya ketika orangnya diserang dia nggak mau live lagi. Minta tolong, Iya. Bang, Baik, ya, baik. Panduannya Bang. Baik. Insya Allah. Ya baik. Ya, terima Ya, kasih. baik. Kita sapa dulu ya tamu-tamunya ya. Halo Pak Rete, selamat Halo. pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari lahir Islam. Oh ya, ada yang mau Di disampaikan sini Pak? alhamdulillah saya sering ngikutin, dan alhamdulillah baru ini dinaikin. Saya cuman mendoakan buat kita semua di sini, muslim juga, buat guru-guru di sini sehat selalu. Karena jangan pernah menyerah, karena mereka itu nggak pernah paham, dan mereka menuntut iman mereka selalu, dan nggak mengerti dengan apa itu kebenaran, itu nggak bakalan paham mereka. Tapi
bagi yang paham mereka bakal bukan mencari oknum dan mereka belajar untuk mencari ilmu pengetahuan dan mereka bisa memilih apa yang benar dan apa yang salah. Jadi itu aja, saya di sini bersyukur bisa dinaikin. Masya Allah, luar biasa. Kalau umpamanya ada yang mau naik gak apa-apa, diturunin aja. Baik, Kak. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita cari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Moza. Halo, Bang Moza, selamat pagi. Ini udah siang. Halo Bang Moza, selamat pagi. Bang Moza? Bang Moza rela? Moza? Bang Moza, masih Bang Moza depan gawang, ternyata masih Bang Moza depan gawang. Bang Moza, Bang Moza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Moza? Islam Kristen? Sudah jelas saya Muslim. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, senang aja tadi lihat pendeta kesurupan kabur dia. Oh iya. Selesai Pak? Udah ada itu aja. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Teman-teman kita prioritaskan yang ini ya, Kristen ya. Sapa dulu nih. Pak Halo Pak pendetanya Kristen. nggak bertanggung jawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Islam Kristen Pak? Alhamdulillah, asli saya Palembang. Iya. Dari nenek moyang saya, alhamdulillah Muslim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang naik Kristen dulu ya, saudara ya, ada Bang Zuma, kita mau diskusi. Yang naik Kristen dulu, mohon maaf ya, permintaan Kristen dulu. Jadi ada yang mau disampaikan Pak? Ya, ada sedikit kepada ya saudara saya Bang Suma. Semoga Allah memberikan kekuatan, ya kan, Amin. dalam mempertahankan, memperjuangkan agama Islam. Semoga sama-sama Bang, kita Bang semuanya Zuma sehat selalu. Berjuang terus, gas terus Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Pak ya. Gantian. Halo, selamat pagi Pak Ari Bongso. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Islam Kristen Pak? Alhamdulillah Islam. Saya minta satu kata boleh, atau beberapa kata. Baik, apa Pak? Pertama, Alhamdulillah saya bersyukur bisa online. Saya juga termasuk pelaku di lapangan untuk mengenalkan Islam ke saudara-saudara Chinese terutama. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya punya pengalaman pribadi kenapa ini terjadi. Kalau saya ingat ini, saya nangis. Tahun 90-an ibu saya sakit. Kita sering masuk di ruang, ibu saya sering masuk di ruang ICU. Dan rumah sakit yang bagus saya di Pontianak, itu hanya rumah sakit. Iya Bang Aris. Rumah sakit Kristen yang bagus di situ. Jadi kita masukkan di rumah sakit Kristen itu, mama di ruang ICU. Terus ada permintaan mama, waktu itu hari Ramadan ketiga, saya kebetulan yang paling bungsu, makanya nama saya Aris Bungsu itu, karena saya bungsu, terkecil. Saya Melayu Sambas. Mama saya bilang, itu yang belum kawin tuh Aris itu, katanya. Suruhlah dia kawin. Nggak apa-apa tuh dengan yang Cina yang sering datang ke dia yang pakai celana pendek. Yang penting dia kawin. Saya pengen kalau sebelum saya meninggal dia kawin. Atas izin Allah ya, alhamdulillah saya beri paham pacar saya yang kebetulan waktu itu masih non-muslim, Chinese.
dan dia bersedia saya lamar menjadi istri saya. Minggu ketiga Ramadan, mama saya sembuh dan saya melaksanakan akad nikah. Hubungan saya dengan keluarga istri baik-baik saja, walaupun dia non muslim. Rata-rata Konghucu, ada juga Kristen, ada juga Protestan. Satu kalimat yang membuat saya nangis, sedih selalu. Mama saya ngomong, tolong jangan masukkan saya ke rumah sakit itu lagi. Karena di dalam, pada saat saya akan sakratul maut, mereka paksa saya mengakui Tuhan Yesus. Saya katakan ini, saya nggak mau ada korban-korban lain. Biarlah kita mati, nggak apa-apa. Akhirnya semua juga mati, tapi jangan, kalau memang tidak ada pelayanan kesehatan dan harus memaksakan, jangan masukkan rumah sakit. Karena ada satu misi terselubung di dalam itu semua. Keluarga tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Mereka paksa. Mama saya sampai nangis, tolong jangan masukkan saya lagi ke rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Antonius. Alamatnya Sungai Jawi. Saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya ini. Kalau ada yang komplain, saya bisa hubungi saya. Pernyataan ini bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Alhamdulillah, 2 minggu setelah Idul Fitri, 3 minggu setelah Idul Fitri, mama saya berangkat haji. Logikanya, 2 tahun bolak-balik rumah sakit, mama saya harusnya meninggal di dalam sana. Cuman dengan lindungan Allah, mama saya bisa berangkat haji. Selesai Arba'in, mama saya meninggal di Madinah, dimakamkan di Baki. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu membekas di dalam hati saya. Suatu saat kalau Allah beri kesempatan saya untuk ilmu, Allah beri kesempatan saya untuk dakwah, saya akan mengenalkan Islam ini kepada saudara-saudara saya se-Indonesia. Saya masuk jalur hijrah lewat jemaah tablik. 2003 saya kenal tablik di Jakarta. Saya juga termasuk belum jemaah aktif, tetapi basically saya tablik. Saya tidak mengenal suku, agama, bangsa. Saya verifikasi tablik ini sampai ke Nijamuddin di India. Alhamdulillah makin kebuka di situ, saya banyak ketemu orang Eropa. Saya pernah di Eropa tahun 2000-an. Dia cerita perkembangan Islam dan metode-metode dakwah seperti inilah yang dilakukan teman-teman tabligh. Kita fair. Kita sajikan, kita open dengan mereka. Nah, dengan cara itu alhamdulillah saya mengenalkan Islam. Pertama, saya waktu 2008 saya haji. Saya bersama dengan seorang mualaf. Dia masih bujangan waktu itu. Alhamdulillah orang tua dia, bapak, mamanya bisa kita bimbing syahadat. Kami bertiga. Satu ada namanya Ustadz Badarudin. Beliau memang basically-nya Ustadz. S2-nya juga di Pakistan. Kalau sekarang insya Allah kalau bukan mau riak, mungkin lebih dari 50 orang lebih yang syahadat lewat saya. Masya Allah. Saya spesialisnya Chinese, saya hanya membuka. Terakhir 2 malam yang lalu saya ketemu, masih dalam tahap negosiasi, dalam tahap pembicaraan. Inti dari pembicaraan ini, saya apalagi waktu Andreas mengucapkan syahadat kemarin, saya ingat dengan beberapa perjuangan-perjuangan yang diusir sudah berapa kali, dimaki sudah berapa kali, diancam pakai parang sudah berapa kali. Ya tapi ternyata Allah tolong kita kok. Yang kita bawa agama Allah kok. Secara materi memang kita nggak dapat, karena memang kita nggak juga cari materi. Alhamdulillah saya punya perusahaan telekomunikasi. Dengan kebangkrutan saya, dengan hijrah saya lewat tablik, saya bilang tadi. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan kita semua ditemukan Allah, tidak hanya di dunia. Di akhirat nanti kita di surganya Allah. Karena saya merasa satu mindset, usia saya sekarang sudah 56. Saya kejar dulu waktu Zakir naik sampai beberapa tempat, alhamdulillah saya juga dapat.
menghadiri acara beliau. Siapa yang dari Sulawesi Utara itu, Pak, yang mantan pendeta. Pak Yahya. Ya, Pak Yahya Waloni. Saya kepengen ketemu dengan dia, dan saya yakin nanti di akhirat saya akan ketemu. Amin. Mungkin abang-abang semua, adik-adik ini ada yang di bawah saya. Apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi kenyataan di lapangan, ada pengerongan, ada pengkristenisasi, itu bukan isu. Bukan isu. Kita di Kalbar, terasa banget betapa kerusuhan itu disatukan, skenariokan, hingga akhirnya, ya, seperti di Palu. Ya karena kita Islam merasa, wah biarin aja dia berjuang. Kita udah enak kok hidup kita. Udah keluarga udah apa gitu ya, udah berkecukupan. Malah kita rindu loh kadang-kadang. Kita rasa bangga loh bahwa apa yang dikatakan itu, dan itu bisa, insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan dunia akhir. Itu kok kayak kita gitu loh, merasa di situ gitu ya. Mewakili pemikiran kita, karena mungkin mindset sama ya. Saya juga akhirnya belajar Bible dari diskusi-diskusi ini. Oh sering saya dihantam dengan Bible. Ya saya nggak paham Bible. Saya juga bukan seorang ustadz, saya juga hijrah. Background saya pengusaha. Tapi ya mungkin dengan terbatasnya ilmu agama saya, terbatasnya Bible. Tapi dengan ketulusan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kami merasakan sendiri di Kalimantan, pemurtadan itu ada. Berkedok anti asuhan. Iya, terima kasih Itu Bung dari saya Aris. mungkin. Bung Aris, salam ke Bung Aris ya. Terima kasih testimoninya Bung Aris. Saya orang Kalimantan Barat Pontianak, dari Kesultanan Pontianak, Bung Aris. Nah. Mungkin Posisi di mana Pak? Di Pontianak, Bung Aris ya. Rumah saya di pertengahan jembatan tol itu Pak, di depan kampus SD. Oh iya, berarti Jalan Sultan Hamid II ya. Bukan. Jalan Sultan Hamid II. Betul. Jalan Perintis Jalan Kemerdekaan. Sultan Hamid II. Ya, Jalan Sultan Hamid II itu. Nah, ketemu Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya. Betul. Saya dari Pontianak, Bung Aris. Ya. Pak Turiman, ya. Dari Kesultanan Kadriah Pontianak. Ya. Dekat Pak dengan saya Pak, paling sekitar 3 km Pak kita posisinya Pak, dari Kesultanan rumah saya. Ya, baik. Itu aja dari Gimana saya, Pak. Gurunda, ada tanggapan Silakan, atau Pak. saran ya untuk umat Muslim di balik kristenisasi ini gitu? Silakan Gurunda. Ya, Ustadz Juma silakan Anda memberikan. Ya, jadi sejauh kita melakukan penyelidikan memang terkait dengan kristenisasi, segala upaya telah mereka lakukan, ya termasuk mendekati orang-orang Islam yang notabene-nya itu mereka membenci dunia apologet. Jadi kalau misalnya ada orang yang vokal dari Islam yang membenci apologet atau para apologet atau orang yang berkecimpung dunia apologet, itu adalah salah satu dari cara-cara mereka. Nah, yang kita lihat hari ini adalah, coba kalau misalnya mendekati hari Natal, coba kita lihat, itu mereka akan mengajarkan karyawan-karyawannya baik Islam maupun Kristen untuk menggunakan aksesoris yang menandakan bahwa itu simbol-simbol agama mereka. Nah, itu artinya kristenisasi sudah berhasil. Kemudian yang kedua, cara-cara yang paling aktif hari ini menurut pantauan kita di lapangan, itu adanya orang-orang yang melakukan praktek langsung. Seperti Nani Wijaya ya. Itu adalah orang yang aktif melakukan kristenisasi, si Nani Wijaya itu. Dia tidak segan-segan kemudian mempertontonkan aksinya, mencari
anak-anak muda, ya, baik itu yang masih SMP, SMA, maupun yang sudah kuliah, termasuk Rusuli Lubis, dan banyak lagi orang-orang yang aktif kemudian mendekati mahasiswa, mengajak mereka belajar Bible, mengatasnamakan Alkitab, mengajak mereka untuk menuju kepada jalan yang lurus yang adalah Yesus. Itu fakta di lapangan. Mereka sudah praktekkan itu dari dulu, tapi dulu sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Sekarang terang-terangan. Nah, untuk itulah kemudian apa yang diterangkan oleh saudara kita itu betul. Mereka di dalam materi perkuliahan itu bisa sampai 12 SKS mereka belajar tentang Nabi Muhammad. Tapi yang mereka cari bukan kebaikan, yang mereka cari itu adalah keburukan Rasulullah. Nah, karena mereka tidak menemukan keburukan itu, maka mereka menggunakan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lama untuk menyerang Rasulullah, untuk melemahkan iman umat Islam. Maka oleh karena itulah kemudian saya menghimbau kepada saudara-saudara Muslim yang memiliki ya ilmu tentang Islam, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis. Anak-anak kita yang dari pondok, ayo belajarlah tentang kristologi untuk menghalau pergerakan kristenisasi. Jangan heran dan jangan kaget kalau 10 tahun ke depan tetangga kita yang tadinya sama-sama kita ke masjid, tiba-tiba dia menuju ke gereja. Sangat boleh jadi kalau kita tidak memperhatikan dunia apologet ini, tidak memperhatikan kemudian dunia kristologi ini, maka sangat boleh jadi anak keturunan kita nanti kelak ada yang meninggalkan Islam. Jangan heran itu. Jadi jangan besar kepala, jangan membenci kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet, yang selalu melakukan bantahan terhadap Kristen. Hari ini bisa jadi Anda benci kepada misalnya kepada Bang Suma atau kepada siapapun. Tetapi saya tidak bisa menjamin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, justru kita yang membenci para apologet ini merasakan betapa tidak enaknya anak kita tiba-tiba murtad. Itu tidak menutup kemungkinan. Anda belum merasakan bagaimana seketika ada anak Anda yang murtad. Anda belum merasakan ketika bagaimana ada saudara Anda yang murtad. Anda belum merasakan seketika ada kemudian dari cucu kita yang murtad. Belum. Nanti Anda rasakan pentingnya orang-orang yang berkecimpung di dunia debat antar agama ini setelah Anda melihat anak keturunan Anda itu murtad. Baru Anda bisa merasakan betapa pentingnya dunia apologet ini. Ya mungkin menurut kita apa sih? Teriak-teriak, bantah-bantahan, berdebat tak ada ujung pangkalnya. Mungkin Anda sepintas melihat itu. Tapi di balik ini semua, itu ada manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Oleh karena itulah kemudian dengan adanya kita di sini, teman-teman, maka orang-orang yang menjadi misionaris itu sekarang goyang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Jadi mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang kemungkinannya bisa mereka kendarai, maka mereka lakukan itu. Termasuk menumpangi orang-orang yang membenci apologet, meskipun dia Islam. Oh, ditunggangi. Coba aja, mau bukti? Silakan aja Anda itu kemudian membenci teman-teman yang berbicara tentang kristologi. Silakan. Anda buka komal, Anda membenci orang yang berdebat tentang agama, Anda sebut-sebut oknum-oknum yang berdebat tentang agama dari kalangan Islam, pasti orang-orang itu akan berkerumun ke Anda. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan minta nomor HP Anda, minta ketemu. Habis itu minta ngopi, habis itu ngobrol-ngobrol. Apa yang Anda butuhkan silakan minta ke saya, silakan Anda cerita, nggak usah sungkan Bang. Pasti. Jadi kalau ada yang mau cepat materi, silakan Anda buka komal, sebut nama Bang Suma, hujat apologet Islam Indonesia, hujat teman-teman yang ada di sini, pasti mereka akan berkerumun. Orang-orang ini akan datang kepada Anda. Coba aja. Itu bukti bahwa ternyata yang di depan kita senyum-senyum, yang kita lihat ini adem-adem saja, ternyata mereka bergerak di bawah tanah.
Ternyata mereka punya misi, ternyata mereka punya gerakan yang selama ini justru kita asik tidur, tapi mereka justru memanfaatkan tidurnya kita sebagai waktu untuk memanen yang mereka sebut domba-domba sesat. Kenapa saya tahu? Saya mengepalai beberapa yayasan mu'alaf. Saya terjun ke lapangan, saya berdialog langsung dengan orang tua yang murtad dan yang mu'alaf. Saya paham betul. Pernah misionaris tinggal di rumah saya berbulan-bulan, saya tidak tahu kalau itu misionaris. Saya paham, saya ngerti dunia mereka seperti apa. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita Aris, betul. Betul sekali. Hanya kita aja yang tidak paham. Tapi saya bersyukur, ya hari ini saya melihat ada adik-adik saya, Abu Hadid, kemudian Dinda Daman, perhatian terhadap dunia apologet ini. Masya Allah, ada Akhi Turiman, Mosa, Aris, Ardiansa, kemudian Bunda Rahma, Andreas. Ayo mari kita bahu-membahu. Mari kita bahu-membahu, saatnya kemudian kita lakukan perlawanan terhadap gerakan misionaris ini. Itu nyata, nyata, bukan takhayul, bukan fitnah, itu nyata di tengah-tengah kita. Bahkan mereka sudah berani mendatangkan orang-orang luar negeri datang menjajangkan Bibelnya di tengah-tengah umat Islam, di pasar-pasar, di Monas, lalu kemudian ada penerjemah. Ini artinya apa? Kalau yang kayak begini aja mereka berani, apalagi yang di bawah tanah. Oleh karena itu yuk, mari bahu-membahu, memperkuat akidah, rapatkan barisan. Jangan, kalau tidak suka dengan Bang Suma secara personil, orangnya minimal Anda minta apa sih visi misi API ini. Besok hari saya sudah tak ada, besok hari saya udah pensiun dari API. Boleh gantikan saya di sana. Karena API itu kendaraan untuk umat Islam, untuk menghalau pergerakan misionaris dan pemurtadan. Itu bukan milik saya, itu milik umat. Jadi kalau misalnya pengurusan 5 tahun, Bang Suma sudah layak untuk pindah dari sana, diturunkan, silakan gantikan saya. Yang muda-muda ini naik, kemudian pimpin, nahkodai API. Lanjutkan perjuangan. Habiskan semua gerakan-gerakan mereka. Buka semua kedok kebohongan mereka. Jangan biarkan. Karena bahaya untuk anak keturunan kita ke depan. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Saya kira begitu tambahan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, silakan. Iya gitu. Nah, Pak Aris ada yang mau disampaikan lagi, Pak Aris? Ya gimana, Bunda? Ya aku bilang Masya Allah, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Oke, udah. Oke, Bang Aris ada yang mau disampaikan lagi? Ya Pak, izin. Pertama, makasih. Selamat berjuang, Bang Juma. Semoga setiap langkah selalu dilindungi Allah. Amin. Hidup ini hanya sementara. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa usia kita ini di hadapan Allah untuk memperjuangkan agama Allah. Dan mohon maaf tanpa riak, Bang Turman, Bang Turiman, boleh DM saya. Iya, DM, silakan. Saya mempunyai lembaga untuk menampung teman-teman yang baru mualaf di Pontianak. Iya. Yang saya bisa backup, insya Allah saya bisa backup. Kalau dia mau belajar Quran juga, kita punya rumah Quran Imam Syafi'i. Mungkin abang tahu, ada beberapa yang paham. Sinergi. Jadi tolong ke saya, apa yang bisa saya bantu, insya Allah akan saya bantu. Dan saya sekali lagi selamat berjuang semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan yakinlah apa yang kita perjuangkan ini adalah hal yang benar. Nabi Muhammad aja dihujat, apa kelas kita? Tapi setidaknya kita udah jalannya benar. Itu aja. Host, terima kasih. Saya akan mantau terus ini untuk saya belajar. Ternyata di usia saya yang udah hampir 56, saya baru belajar Bible sekarang dari diskusi-diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya izin 1 menit untuk menyampaikan. Jadi saya sekarang ini berada di pedalaman, di Provinsi Kalimantan Barat bagian timur, sedang membina beberapa mualaf mahasiswa. Jadi saya fokusnya Bang Juma adalah para mahasiswa, para anak-anak mudanya begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Lanjut, Bang. Dan
Dan ini kenapa saya sering masuk di komalnya Daman ini, karena ini atas permintaan mahasiswa saya yang baik yang mualaf dan belum mualaf, karena konstruksi berpikirnya sejalan gitu, selaras dengan 5 langkah analisis yang saya perkenalkan begitu. Baik, terima kasih Bung Daman. Ya, Bang Juma istiqomah, silakan. Makasih ya Bang Turiman, Masya Allah. Ya, salam dari kami dari YPM Tauhid Wilayah 4 Kalimantan Barat, Kalteng Kalimantan Barat. Masya Allah, Subhanallah. Iya, silakan. Ya, kita sapa dulu Bang Sedot WT. Selamat siang Bang Sedot WC. Ya, selamat siang. Ya, bentar ya, kita sapa-sapa dulu ya. Mbak Ernita. Ya, Ya, Islam ya Mbak ya? iya Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Iya, ada satu hal yang mau saya tanyakan tuh. Saya kan masih gini ya Bang, saya mau tanya sama guru-guru yang semua ada di sini. Kayak yang kita tahu ya, yang saya tahu ya, saya pribadi tahu selama ini tuh cuma yang ada tuh ada Kristen, Katolik dan Kristen Protestan ya. Tapi yang saya lihat sekarang itu apa itu Kristen Ortodok ya? Dan di daerah saya, bukan di daerah sih, agak jauh dari daerah saya itu ada yang namanya Kristen Ortodok. Dan dia menyerupai Islam gitu ya Bang, cara berpakaiannya. Jadi kalau yang awam tuh kadang susah untuk membedakannya gitu loh. Secara sholatnya gitu. Tolong minta penjelasannya gitu, apa itu Kristen Ortodok? Ya, saudariku. Ya. Singkatnya saja tuh gini. Selama misalnya gini, dia itu melakukan sesuatu tapi terus memfitnah Tuhan, sekalipun kita nggak ada keharusan untuk membedakan hal tersebut. Nggak ada keharusan untuk membedakan hal tersebut. Misalnya dia gelar sajadah pun di depan kita, akan tetapi yang disembahnya manusia, yang disembahnya toke, yang disembahnya aspal tetap salah. Nah, jadi soal denomisasi ya itu sesuatu yang tidak terlalu harus kita pertingkan. Seperti itu, saudariku. Iya. Cuma ya saya itu juga gini ya Bang, kalau ada yang bertanya itu Muslim atau bukan gitu, kenapa mirip tapi kok ada yang beda gitu. Sangat jelas bukan, karena gini, ketika kakak ngomong Kristen Ortodok di situ aja udah salah. Ya, sekian kak ya. Oh iya, makasih ya Bang. Iya, makasih banyak, izin kakakku. Assalamualaikum. Oke, ada Bang. Saya izin azhar dulu ya, bentar ya. Silakan dilanjut. Oh ya, asar ya udah di sana ya Gurunda ya? Zuhur. Hampir salah niat Gurunda ya. Oke. Ya, mana Sedot WC tadi? Masya Allah. Sembari ini ya, sembari selesainya Bang Zuma, sembari kita lihat tamu-tamu. Sapa-sapa dulu nih. Ini gimana ya cara kita bilang saudaraku yang Islam? Gimana ya? Gini cara kita bilang ya. Nanti kalau pembahasan internal Islam, mau ngomongin tentang internal, kita ngomong di room saya gitu. Nah, ya. Kalau di sini kita lebih fokus ke saudari kita, saudari dan saudara kita yang Kristen. Oke. Bang Cleopatra, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, Suaranya host itu pakai mic ya, jadi kayak ini. Kayak noise kalau pakai mic Ustadz. Iya. Baiklah, yang ada suara anak-anak di ini dulu, di mute dulu. Silakan Bang, mau sampaikan apa? Cleopatra. Iya Bang, terima kasih sudah memberikan saya izin untuk bergabung. Saya perkenalkan dulu, nama saya Alif, asal dari Sumatera Barat, Padang. Salam kenal semuanya, abang-abang, kakak-kakak, guru-guru semua. Kecil TV-nya dulu Bang, itu suara TV kayaknya itu kecil itu. Di sini saya nggak ada TV di sini Mbak. Siapa yang noise? Said. Loh. Noise.
Lanjut. Ya di sini saya kemarin melihat ada beberapa akun di TikTok, salah satunya memposting menghina Nabi Rasulullah, abang-abang semua. Saya ada bukti postingan dia, akun dia @nabi palsu 6. Abang baru pertama di dunia TikTok ya bang ya? Iya bang, baru bergabung bang. Jadi saya mau ingin mendalami dulu bang. Maksudnya itu tentang di Bible mereka kan. Saya ingin bertanya sedikit. Bagi mereka itu kaum Nasrani itu sepertinya sangat meninggikan kaum Yahudi bang, karena dibilangnya mereka mengatakan kaum Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan. Maksudnya bangsa pilihan Tuhan itu dari segi mana mereka meninggikannya atau dia mengagungkannya seperti itu bang? Sedangkan bangsa Yahudi itu atau Bani Israel itu kan sudah banyak nabi diutus kepada mereka, sedangkan mereka tetap sombong bang gitu. Sekian dari saya bang, terima kasih. Ya soal meninggikan atau tidak itu kan oknum daripada manusia bang ya. Nah jadi ibaratnya itu gini, itu hanya seperti abang yang menilai seakan mereka meninggikan Yahudi, padahal justru Yahudi yang menghinakan mereka. Mereka menyembah Tuhan yang dihinakan oleh Yahudi, menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Al-Quran benar. Satu sisi ya, walantar da angkal Yahudu wa Nasara hatta tatabi'a millatahum, menunjukkan apa? Bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah setuju kepada agama manapun selain mengikuti kepada agama mereka. Satu sisi, Yahudi dan Nasrani ini kalau dalam hal menghancurkan Islam, mereka berteman. Itu yang menunjukkan apa? Dalil Islam bahwa kalau di dalam hal memerangi Islam, mereka jadi teman. Sekalipun tanpa mereka sadari, justru Islam memuliakan yang mereka tuhankan. Justru Yahudi menginjak yang mereka tuhankan. Seperti itu bang. Oh iya. Oke, izin ya bang ya. Izin bang. Oke, Terima kasih bang, kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman bisa nggak yang naikin Kristen aja gitu. Halo Pak Saidi. Halo Pak Saidi. Tuh. Halo. Halo. Islam Kristen Pak? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ini Pak? saya mau ini menerangkan ini Paus mau datang ke Istiqlal nih Bang. Kemarin Bang ya tanggal 23 22 September. Ini mau ketemu, mau meluruskan antara Kristen dengan Islam. Ini udah terdengar Bang. Apalagi Bang Juma itu udah menyiar kemana-mana itu. Ini udah menyampai ke Paus ini Bang. Paus udah menyampai tadi, kita pengen ketemu reunian di sana di Jakarta di Istiqlal. Kita ketemuan, biar kita langsung bertemu tatap muka gitu Bang. Dengan adanya Paus ini Bang di Istiqlal ini, tolong Bang usahakan, kita juga usahakan ke Istiqlal. Memang kita dekat Bang, 3 jam ke Istiqlal itu. Tapi mohon dari semua apologet api, dari Bang Juma, semua kawan-kawannya, sahabat Kiai Ustadz itu Bang, tolong Bang datang ke sana. Ini takutnya saya ini ada komunikasi yang nggak bener ini Bang. Jadi apologet ini udah menyampai kemana-mana Bang. Oke, sudah dipahami. Nah, gimana Aki Hardi, ada ini tanggapan soal itu? Jadi mana infonya dari mana nih Pak? Benar, infonya sudah valid. Info dari TV Bang, dari televisi Bang. Tapi itu dari News TV itu Bang. Oke, Aki Hardi ada yang mau disampaikan? Mungkin jauh dari perangkat ya. Iya, ini jadi Bang Juma itu makanya di apologet di sini juga di Indonesia itu banyak yang memfitnah, terutama itu logika itu topik itu. Saya para jengkel, saya juga semua ini takutnya ada fitnah yang nggak bener nih Bang. Kalau sampai Paus datang ke Jakarta ini Bang, itu akan dipertemukan antara Muslim dengan Kristen Bang. Iya, mana tahu dia musyahadat. Ya gitu, nanti insya Allah kita sampaikan ya Pak ya. Saya di Bang Zuma juga. Iya Bang, tolong Bang. Kita reunian aja Bang sana Bang. Pasti. Beliau juga lagi sholat ya Bang ya.
Iya, saya tahu bang. Ya Pak, jadi kita izin gantian ya. Oke, nggak masalah bang, no problem. Masalah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam semua ya. Iya Pak Cendoko, gimana cara kita ngomong nih? Ya, apa yang mau disampaikan lagi? Enggak, saya sebenarnya mau bertanya sama Bang Juma. Ini salah satu ada grup Facebook itu atas nama Khalifah Bang Juma gitu. Saya mau bertanya itu apa buatan Bang Juma bagaimana itu? Nah, berhubung Bang Jumanya lagi sholat, mana tahu gini. Oh iya. Nggak tahu ya, konfirmasi Bunda Rahmat tahu nggak kalau Bang Juma itu ada main Facebook nggak kira-kira? Enggak, soalnya itu banyak yang dari dari otennya suka menghujat gitu. Dulu, tapi sekarang kurasa enggak. Entahlah ya, nanti tanya konfirmasi Jadi Bapak simak aja argumennya. Kalau yang masih punya Facebook minta tolong dicek kebenarannya begitu. Masalah itu nyangkut pribadi Bang Juma begitu masalahnya. Ya intinya tuh gini Pak, lihat aja argumentasinya apa. Kalau memfitnah Islam bukan Bang Zuma, karena Bang Zuma mati-matian di sini membela Islam. Kalau isinya itu mau namanya itu adalah Bang Zuma persis seperti ini, tapi isinya apa? Memfitnah Nabi, isinya apa? Memfitnah Allah. Ya bukan berarti. Itu yang masuk di situ dari kalangan Muslim juga dari kalangan oten begitu masalahnya. Cuman di situ gini kadang orang yang tipikalnya itu fanatik gitu, suka banget sama Bang Zuma, membawa nama Bang Zuma, tapi membela Islam ya nggak apa-apa Bang. Gitu aja. Iya, tapi situ banyak yang dari oten banyak yang hujat Bang di situ Bang. Ya berarti bukan Bang Zuma. Iya bukan Bang Juma, maksudnya salah satu membernya gitu, kebanyakan membernya begitu isinya, pokoknya menghujat banyak situ. Baik Pak, nanti kita sampaikan ke Bang Zuma ya. Makasih banyak Pak ya. Izin. Iya. Terus Kang Turiman, pripun kabare Kang Turiman? Ya beliau mungkin jauh. Gimana Pak Jongko? Enggak, saya cuman nanya ke Bang Juma, itu ada salah satu grup Facebook itu udah tahu kayak Kang Turiman. Iya Pak, nanti disampaikan biar diskusinya berjalan Pak ya. Kita ganti dulu ya. Iya, silakan Pak. Semua yang ada di dunia virtual itu terpantau. Kita bikin grafiknya sudah. Iya, siap Pak Turiman. Nah, halo Pak Bermasta. Pak Bermasta. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gak maju nih. Hari ini betul-betul hari apa? Hari rame kaum munafik. Jadi yang banyak room sekarang tuh orang-orang Muslim yang membela Kristen, yang menghujat Bang Zuma itu memang banyak. Karena mereka itu orang-orang munafik yang mungkin dibayar. Bang, dimatiin dulu Bang. Bang ada musik itu Bang. Takut nanti orang live ya. Takutnya gini, dimatikan jauh dari musik dulu. Takutnya ada yang live nanti jadi copyright Bang. Saya Bang ya. Nah, izin menyimak di bawah dulu Bang ya. Gimana cara kita bilang ya, yang Muslim, insya Allah paham bahasa ya. Kita lanjutkan ke ranah diskusi kita gitu. Nah, Rumbang Daman 28. Oh bentar, sabar. Berhubung kita rame di sini ya, sabar. Mana dia tadi? Tadi ada kok. Ya hilang. Tadi ada. Nah, jadi gini. Soal munafikun tuh, ya orang yang mengatakan apa namanya tuh, yang membenci dunia apologet ini. Ini baru ada deh. Oke, bentar ya Bang, saudara saya sampaikan ini. Orang yang membenci dunia apologet itu, yang enggak kita bisa sadari itu gini. Innama amalu binniyah. Segala sesuatu karena niat. Apologet ini dalam hal niat membela hak ketuhanan. Sekarang gini. Mereka membawa dalil tahu nggak apa? Bahwa adakah para rasul mengajarkan kita berpolitika? Sangat diajarkan. Karena artinya contoh gini, ketika ibu kita dihina, kita membela.
Bagaimana tentang Tuhan yang dihina? Di mana Tuhan disembah bukan dalam keesaannya, bukan dalam kekuatannya, bukan dalam kehebatannya. Nabi saja datang kepada orang yang menyembah berhala dan mengatakan Allahum yarjuluna yamshun. Adakah dengan kakinya dia berjalan kepadamu? Artinya apa? Nabi saja datang kepada manusia mewujudkan penyadaran terhadap manusia agar manusia kembali ke arah menyembah sesuatu yang layak untuk disembah. Maka adanya apologetika ini adalah di mana kita membersihkan lagi nama Allah yang dipandang hina karena konsepsi la ilaha illallah. Artinya apa? Segala apapun Tuhan yang diperuntukkan dari kepala manusia yang itu mewujudkan kelemahan Tuhan, wajib kita bela untuk kemudian kita bersihkan lagi kepada Tuhan yang pure, raja daripada segala kekuatan. Nah, ketika ada orang yang membenci, dunia apologetika ini, ya satu, isinya kalau bukan tentang isi perut, ya tentang isi dompet, nyari sensasi. Akan tetapi, sekalipun kita beda misalnya gini, saya tidak di organisasi, saya ada di organisasi. Kalau itu langkah yang baik, ya tetap didukung. Seperti itu. Ya. Nah. Oke, kita sapa dulu Bang Sedot WC. Ya, selamat siang, pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Mas Sedot WC. Ada yang mau ditanyakan atau saya yang bertanya? Saya yang bertanya. Oh, saya bertanya, silakan. Mau bertanya apa? Ya, apakah Islam menyetujui bahwa Isa dan Yesus sama? Isa dan Yesus sama disetujui dalam Islam, sama Bang? Semari Bang Zuma ya. Oke, lantas kenapa kalian memfitnah Yesus tidak mati di kitab kalian? Di Al-Quran nggak benar, yang palsunya. Berarti ada satu sosok beda penyampaian, benar? Benar. Sekarang apa pembuktian bahwa Yesus yang ada di dalam Quran itu tidak benar, sedangkan Yesus yang ada di Alkitab itu lebih benar? Silakan. Karena ajaran palsu selalu datang belakangan, itu udah jadi logikanya ya. Nggak ada yang namanya. Oke, logikanya yang Anda katakan ajaran palsu pasti datang di depan, ajaran yang paling benar ada di belakang. Setuju? Setuju. Berarti mana yang paling duluan maka lebih patut untuk dijadikan runutan untuk ketuhanan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang gini, kita membahas daripada semua paham ketuhanan. Bapak setuju nggak? Sekalipun ada agama 5, Tuhannya tetap satu. Percaya nggak maksudnya? Artinya gini, bukan karena 5 agama ataupun 7 agama ataupun 8 agama Tuhannya ada 8, akan tapi ada satu agama yang paling benar. Setuju? Setuju. Oke, sekarang gini, jika standarisasi yang Bapak pegang mana yang terlebih dahulu adalah agama yang benar, sekarang Hindu dan Kristen mana yang lebih awal sejarahnya, mana yang lebih awal ada, maka Hindu menjadi agama yang paling benar. Pertanyaan saya, kenapa Kristen yang Mbak pilih? Emangnya di Hindu ada Yesus? Emang betul-betul tertutup. Saya bilang Berat dalam bang, pemahaman ini orang bang. Iya, pemahaman kita manusia, jika standarisasi yang Anda pegang adalah siapa paling duluan, sejarah kehinduan lebih duluan ada daripada sejarah kekristenan, menunjukkan saat Anda ingin menuhankan sesuatu di arah yang paling awal, maka Hindu lebih layak untuk dituhankan. Kenapa Anda tidak Hindu? Kenapa Anda Ngomong dulu, coba dengerin baik-baik dulu bang. Bang, ya, ini 3 Abraham Mike yang abang paham itu. Kita akan membahas Yahudi, membahas Nasrani, membahas
membahas Kristen, membahas ini. Ini tiga agama. Sekarang gini saya tanya, Hindu dan Buddha bukan agama kah? Agama, tapi itu kan Iya. Sekarang gini, kita bawa ke ranah sejarah. Nih, kita manusia nih. Abang memilih Kristen dan mengatakan Islam adalah yang salah. Karena apa? Islam Kristen lebih awal, setuju? beda bang. Setuju? Beda, logika Anda enggak, logika Anda nggak nyambung sekali. Oke. Bang, Anda mengatakan bahwa Islam salah. Kalau ini Hindu dan Buddha menunjukkan apa? Kalau di antara Abraham ini ada Tuhannya yang paling benar. Cuma mereka sedang berdebat saja. Hindu juga ada Tuhannya. Buddha juga ada Tuhannya. Menunjukkan apa? Ada 3 Tuhan di muka bumi ini. Ya, Tuhan versi Abraham, Tuhan versi Hindu, Tuhan versi Buddha. Paham? Yang mau kita bahas sebenarnya di sini adalah sebanyak apapun orang berpaham tentang agama, yang Tuhan tetap satu, paham? Misalnya Hindu, Buddha, Kristen, Tionghoa, Konghucu dan segalanya itu standarisasi menemukan Tuhan apa? Sejarah Anda bilang. Oke. Fine. Sejarah Kristen lebih awal daripada Islam, maka Kristenlah yang benar. Sekarang sejarah Hindu lebih awal daripada Kristen. Kenapa masih Kristen yang benar? Silakan. Ini kayak apa? Sekarang saya tanya, apa Manchester United dengan LA Lakers, yang mana yang paling hebat kalau bertanding? Yaudah, yaudah MU. Orang-orang pintar sekaligus. Coba saya tanya lagi ya, saya ulang narasi saya ya. Boleh? Sebutkan nama Yesus atau Isa, anak seorang perawan Maria. Kitab apa? Apakah itu? Injil. Injil ya. Yesus yang paling bisa dilogikakan tentang Yesus tersebut. Ya, ya. Logika apanya? Kok jadi logika? Yaudah, sekarang gini. Ketika disebutkan oleh interpretasi Islam bahwa Yesus itu seorang utusan, adakah satu ayat yang menolak Padahal dikit. Halo? Nah, udahlah, kita lanjut ya Bang. Sekarang gini Bang, Yesus datang memberitakan tentang Tuhannya, itu baik kan dengan ditelanjangi dan dibunuh?
Itu udah rencana Allah. Itu udah rencana Allah dengan menghinakan orang yang memberitakan tentang dirinya. Tapi beda dengan Al-Quran. Itulah kitab Anda. Agar tapi Al-Quran mengatakan apa? Ketika ada orang yang mengatakan dia telah kami bunuh, dia telah kami rajam, Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma qataluh, tidak pernah sekalipun mereka membunuhnya dan merajamnya. Karena itu adalah sebuah kehinaan untuk orang yang memberitakan tentang Tuhan, untuk orang yang memberitakan dan membersihkan kembali nama Tuhan daripada fitnahan. Terus mereka katakan, oh tenang, Nasrani mengatakan bahwa dia telah disalib. Nasrani mengatakan dia telah ditelanjangi dan dibunuh di atas tiang salib. Namun Allah mengatakan wa ma salabuh, tidak pernah sekalipun mereka menyalibnya. Kenapa? Orang datang memberitakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tuhannya membunuh orang tersebut. Tuhannya dalam kuasanya menelanjangi orang tersebut, tergantung di atas kayu salib, ditombak lambungnya. Gimana cara nalahnya? Jadi Anda, jadi kalau kayak gitu nih cara narasi Anda, saya juga bisa bilang bahwa pahlawan Indonesia ya kayak Imam Bonjol yang disiksa sama Belanda itu sebenarnya semuanya sejarah palsu, karena nggak mungkin pahlawan disiksa mereka semuanya hidup baik-baik aja gitu. Sekarang gini, ada satu narasi di mana menjadi fitnahan terbesar. Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran? Salamun alayya yawma wulidtu. Ya Allah, bukan karena kelahiranku ya Allah aku datang untuk memfitnah engkau, menyandingkan engkau dengan menyandingkan diriku yang manusia dengan engkau wahai Tuhan. Tidak pernah. Halo? Kenapa nih Bang Dialog? Salamun alayya yawma wulidtu. Artinya apa? Bukan karena kelahiranku ya Allah aku ingin menyandingkan bahkan mensyirikkan antara aku dan kamu, seakan aku ini adalah Tuhan. Nabi Isa berdoa berkali-kali, ya Allah tidaklah aku akan memfitnahmu ya Allah karena kelahiranku. Agar tapi Kristen, telah lahirlah Tuhan di negeri Daud, menunjukkan bahwa narasi dia ingin dituhankan. Agar tapi dia berdoa, ya Allah bukanlah kelahiranku ini untuk membuatmu ini terhina ya Allah. Salamun alayya mulitu wa yauma amut. Saat aku mati mereka memfitnahku, seakan kematianku ini adalah sebuah penebus